Oke, selamat siang teman-teman semua. Ini ada pertanyaan dari sahabat kita mengenai tentang gugatan cerai. Jadi perceraian itu dibagi menjadi dua, ada cerai gugat, ada cerai talak. Pertanyaan seperti ini. Saya gugat cerai istri, punya anak balita. Istri saya memiliki kelainan sering kesurupan pada kondisi tertentu. Apakah kesurupannya istri saya bisa membuat hak asuh bisa jatuh ke saya, mengingat balita pasti jatuh pada pihak istri. Kalau kita melihatnya itu adalah mengenai gugatan, perceraian itu ada gugat cerai yang diajukan oleh pihak istri dan kemudian ada cerai talak yang diajukan oleh pihak suami. Seumpama dia mengajukan cerai gugat si istri, maka kemungkinan besar dia masih mempunyai anak. Kan kita tahu teman-teman, cerai itu tidak bisa kumulatif. Maksudnya itu dia minta cerai, kemudian dia minta hak asuh anak ataupun harta gono gini harus terpisah-pisah. Pertama itu adalah pisah terlebih dahulu, cerai gugat, baru kemudian dia mengajukan hak asuh anak ataupun mengajukan harta gono gini. Kalau belum ada kesepakatan, kalau bisa ada kesepakatan bisa diajukan waktu putusan di dalam kesepakatannya di dalam putusan cerai itu. Tapi pertanyaan mengenai kesurupannya istri itu bisa membuat hak asuh jatuh pada suami atau tidak, itu yang jadi pertanyaan, karena konteks kesurupan tadi itu yang perlu bukti konkret dari dokter kejiwaan. Apakah itu memang kesurupan ataupun itu penyakit bawaan. Seumpama dia punya penyakit bawaan tadi ya, ataupun bisa dikatakan itu sedikit mungkin kurang sehat kejiwaannya, itu bisa mungkin menjadi hak asuhnya itu pada pihak suami. Tapi harus ada bukti kesehatan. Ada bukti kesehatan. Kalau kesurupan, konteksnya kan itu susah dibuktikan teman-teman. Apakah itu kesurupannya itu cuma sering kali atau beberapa kali, yang harusnya karena itu kita dalam bidang medis ya, kesehatan, itu harus dinilai atau diperiksa dalam bidang kesehatan. Maka maknanya di dalam hak asuh anak atau balita itu lebih baik selesaikan kekeluargaan dengan pihak istri. Mungkin dibagi ataupun hak asuhnya itu dibesarkan bersama-sama tanpa harus ada perseteruan antara pihak suami dan pihak istri. Memang ini adalah segi negatif ada perpisahan. Mudah-mudahan teman-teman bisa menghindari. Kalaupun ada masalah, bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan bicara baik-baik. Tapi kalau kita lihat kasusnya ini, istri memiliki kelainan sering kesurupan pada kondisi tertentu, apakah hak asuh pada pihak suami? Kayaknya kalau itu nggak bisa buktikan secara medis, hak asuh anak tetap pada bidang istri. Karena anak balita tadi itu. Kecuali pihak suami bisa membuktikan secara medis di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyelesaikan perkara ini, perkara hukum ya ini ya, masalah hak asuh anak itu dengan cara baik-baik atau dengan cara kekeluargaan. Bicarakan baik-baik, tidak perlu kita merebutkan hal tersebut biar tidak ramai. Walaupun saya sadar itu susah, namun kita berusaha. Itu sharing saya teman-temannya mengenai hak asuh anak balita. Makasih sudah mendengarkan.